Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 24 Maret 2024, berjudul Guru yang Dikirim Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Guru yang Dikirim Allah, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu pada Yesus, nama di atas segala nama, yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun silam ke dunia sebagai juru selamat, dan setelah itu menjadi perantara kita di surga sampai hari ini. Maka itu kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga. Sebagai berikut. Pertama, Yesus merupakan patron guru yang dikirim Allah. Maka itu, setiap guru harus mempunyai pengetahuan eksperimental tentang cara kesucian, supaya menuntun orang-orang muda kepada mata air kebenaran, dan oleh iman akan membuat mereka bijaksana dalam pandangan Allah. Guru-guru harus mengetahui tidak hanya teori kebenaran, tetapi juga harus mempunyai pengetahuan eksperimental tentang cara kesucian, supaya menuntun orang-orang muda kepada mata air kebenaran, kepada domba Allah yang menanggung dosa-dosa dunia ini. Pengetahuan adalah kuasa untuk kebaikan, hanya bila mana dipersatukan dengan kesalehan. Jiwa yang dikosongkan dari diri sendiri akan mulia. Kristus yang tinggal dalam hati oleh iman akan membuat kita bijaksana dalam pandangan Allah. Kedua, Yesus merupakan patron guru yang dikirim Allah. Maka itu, setiap guru dan kepala sekolah harus lebih memperhatikan baik-baik kebiasaan-kebiasaan mereka sebagai guru yang mempunyai pengaruh bagi siswa-siswa mereka. Kepala sekolah dan kebiasaan-kebiasaan guru harus dipertimbangkan lebih penting daripada kualifikasi ilmunya. Jika guru itu adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh, ia akan merasakan perlunya mempunyai perhatian yang sama dalam pendidikan fisik, mental, moral, dan rohani murid-muridnya. Agar supaya mempunyai pengaruh yang benar, ia harus dapat mengendalikan sepenuhnya dirinya sendiri, dan hatinya sendiri harus dipenuhi dengan kasih terhadap murid-muridnya, yang akan kelihatan dalam pandangannya, kata-katanya, dan tindakan-tindakannya. Ketiga, Yesus merupakan patron guru yang dikirim Allah. Maka itu, setiap guru dan orang tua harus berusaha untuk membangkitkan kualitas tinggi pikiran mereka dalam mendidik anak-anak didik mereka dengan baik. Para orang tua dan para guru sekolah-sekolah tentu saja dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendidik anak-anak dengan baik jika mereka tidak pertama-tama mempelajari pelajaran pengendalian diri, kesabaran, ketabahan, kelemah lembutan, dan kasih. Betapa suatu kedudukan yang penting bagi para orang tua, wali, dan guru. Sedikit yang menyadari kebutuhan yang paling penting dari pikiran dan bagaimana mengarahkan intelek yang sedang berkembang, pemikiran-pemikiran yang sedang bertumbuh dari orang-orang muda. Keempat, Yesus merupakan patron guru yang dikirim Allah. Maka itu, setiap guru dan orang tua harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menangani pikiran atau pembentukan tabiat manusia melalui anak-anak didik mereka. Jika seorang guru tidak bisa dibuat merasakan tanggung jawab dan kehati-hatian yang harus selalu dinyatakannya dalam menangani pikiran manusia, maka pendidikannya dalam beberapa hal sangat tidak sempurna atau kurang baik. Dalam kehidupan rumah tangga, pendidikan sering telah berbahaya kepada tabiat, dan adalah menyedihkan memproduksi tabiat dan pengelolaan yang tidak sempurna ini pada anak-anak yang berada di bawah pengawasannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya pernah kesaksian di sini. Saudara, kesaksian saya ini bukan saya mau menyombongkan diri, bukan. Tapi saya mau mengajak semua saudara yang ada di sini. Mari kita jadi orang Kristen, jangan setengah-setengah. Jadi orang Kristen, jangan main-main lagi. Dan jadi orang Kristen, jangan kompromi kembali dengan dunia. Sebab bukan orang Kristen yang rajin ke gereja yang masuk surga, bukan. Bukan orang Kristen yang rajin baca Alkitab yang masuk surga, bukan. Dan bukan juga orang Kristen yang rajin berdoa yang masuk surga, bukan. Tapi orang Kristen yang hidup baru, lahir kembali bersama Tuhan Yesus Kristus dan taat
kepada seluruh firman. Itu yang masuk surga. Banyak orang Kristen hanya taat sebagian firman. Firman dia pilih-pilih, yang enak dia mau lakukan, yang tidak enak dia tidak mau melakukan. Neraka tempatnya. Jangan kita mengira menerima Tuhan Yesus lalu dibaptis lalu pasti masuk surga. Tidak. Kalau baru menerima Tuhan Yesus dibaptis belum tentu masuk surga. Tapi kalau menerima Tuhan Yesus dibaptis dan taat kepada seluruh firman, itu yang masuk surga. Saya bekas pemimpin kelenteng, saya bekas tukang kuamia atau peramal, saya bekas dukun atau paranormal. 25 tahun saya mengkhianati Yesus Kristus. Tapi kasih Yesus sungguh besar. 13 tahun yang lalu saya diselamatkan kembali. Sekarang saya menjadi pelayan Tuhan. Masih kecil saya Kristen, Kristen turunan, Kristen GKI di Jakarta. Bahkan waktu itu GKI belum ada, yang ada Tionghoa Kitu Kohwe. GKI-nya zaman dulu. Papa saya majelis dari gereja itu di Tanah Abang. Sebagai anak majelis saya masih kecil dibawa ke gereja, diserahkan kepada Tuhan. Dewasa di CD, nikah diberkati di gereja. Menurut syarat gereja lengkap. Tapi sayang sekali, iman Kristen orang dulu dengan iman Kristen orang sekarang jauh bedanya. Iman Kristen orang dulu iman tempe. Kenapa saya berani katakan iman tempe? Karena orang dulu ke gereja jarang bawa Alkitab. Separuh dari jumlah jemaat yang bawa Alkitab saya angkat jempol, termasuk saya. Saya waktu itu punya Alkitab, tetapi tidak pernah dibawa ke gereja. Jangankan baca di rumah, nggak pernah. Apalagi melakukan firman, tidak pernah. Saya waktu itu ke gereja hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai rutinitas, bukan kerinduan mau menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Barang siapa di dalam hidupnya tidak melakukan firman setiap hari, jangan harap ada kuasa atau ada kekuatan dalam tubuhnya. Sebab firman ini hidup, saudara. Dia merupakan benteng, merupakan perisai buat kita dari serangan setan. Yang tidak melakukan firman setiap hari, diserang setan rubuh sekalipun pendeta. Nanti saya buktikan satu persatu. Waktu itu tahun 64, umur saya 24 tahun. Karena saya tidak mempunyai iman, saya keluar dari gereja, saya keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Saya jatuh oleh propaganda setan. Saya belajar ilmu berkelahi, ilmu kebal di Baduy 9 tahun. Sampai tahun 73. Tahun 73 datang roh. Roh itu bisa berbicara melalui hati saya. Roh itu mengaku Raden Surya Kencana. Orang bekas kelenteng pasti tahu. Karena kelenteng di Jakarta pada umumnya ada keramat Raden Surya Kencana, pusatnya di Ciliungsi. Saya mau diangkat sebagai muridnya, saya diajarkan ilmu menolong orang sakit dan ilmu meramal. Dulu saya pintar meramal, saudara, tetapi sekarang saya tidak gunakan lagi, berdosa. Dulu misalnya sekali saya lihat orang laki itu, saya tahu dia punya istri berapa. Sekali saya lihat anak gadis itu, saya tahu dia masih gadis tidaknya. Karena apa? Karena saya bisa cabut roh. Roh tidak bohong, apa adanya dia katakan. Tapi sekarang jangan takut, saya nggak cabut-cabut lagi, tenang aja. Tahun 75 saya dirikan kelenteng di Bungur, di belakang stasiun kereta api Senen. Sampai sekarang kelenteng itu masih ada. Cuma 13 tahun yang lalu saya kasih orang, karena saya sudah bertobat. Saya pimpin kelenteng itu setiap malam minggu dan malam Ceit, malam Cabgo. Banyak sekali pengunjung kelenteng saya, terutama pengunjung kelenteng saya orang-orang yang sakit. Sakit yang disantet, yang diguna-guna, yang lumpuh, yang gila, yang busung, yang buta, yang berat jodoh, yang bangkrut, dan sebagainya. Kesian saudara, orang dunia diserang setan kalah. Sebab kuasa orang dunia kalah dengan kuasa setan. Tapi kuasa orang Kristen yang penuh Roh Kudus lebih berkuasa daripada setan yang manapun juga. Nanti saya buktikan satu persatu. Saudara, setan memang sakti, setan memang punsuh. Benar. Karena apa? Karena setan dulunya malaikat di surga. Di surga ada 3 penghulu malaikat. Ya kalau dalam dunia menteri dia tuh. Lucifer bagian musik, Gabriel bagian utusan Allah kepada manusia, Mikael bagian perang. Lucifer bagian musik, mau melawan Allah, mau sama dengan Allah. Allah marah, diusir Lucifer dari surga ke dalam dunia jadi setan. Sebelum Lucifer meninggalkan surga, dia bawa 1/3 para malaikat dari surga ke dalam dunia jadi setan. Cuma satu kuasa setan kalah dengan kuasa Tuhan Yesus, yaitu setan tidak bisa menghidupkan dan menyelamatkan.
Yang lain semua setan bisa perbuat. Orang sakit ke dukun sembuh, setan bisa menyembuhkan. Usaha udah mulai bangkrut, main dukun, main setan, maju lagi usahanya. Mau kaya, muja kepada setan, setan bisa bikin orang kaya. Tidak disayang suami karena mulai tua, ke dukun, pasang susuk, muda lagi kelihatannya, diusap-usap lagi sama suaminya. Tapi ingat, di dalam setan tidak ada kasih. Setan kelihatannya menolong, dia bukan menolong. Sebab di balik pertolongan setan selalu pakai tumbal, itu rongrongan hidup. Setan itu rentenir. Lain dengan Bapa kita Tuhan Yesus, Tuhan menolong dengan cinta kasihnya tanpa tumbal-tumbalan. Kalau setan itu pakai tumbal, salah satu tumbal setan, saudara sering melihat di dalam mobil baby van, mobil orang kaya, dalamnya ada anak kecil yang mangap aja ileran. Itu anak idiot, anak tumbal. Anak idiot tidak ada di dalam rumah orang miskin. Anak idiot tidak ada di dalam kampung. Adanya di tempat rumah orang kaya yang bapaknya, kakeknya, nenek moyangnya minta kaya dari setan, tapi anaknya, cucunya, turunannya cacat seumur hidup, nggak bisa sembuh. Saudara, yang saya mau saksikan yang di luar ya, yang di sini semua asli. Kalau nggak digituin kesinggung. Orang Kristen gede ambek aja digedein. Iman digedein. Iman digedein. Alkitab mengatakan nabi ada yang asli, ada yang palsu. Benar. Pendeta juga ada yang asli, ada yang palsu. Jemaat jangan dibilang lagi, banyak yang palsu. Saudara mau tahu yang datang ke kelenteng saya? Bukan orang Tepekong saja, bukan orang Islam saja datang ke kelenteng saya, tapi banyak orang Kristen datang ke kelenteng saya. Menyedihkan dan memalukan sekali. Pada waktu pencobaan datang dalam kehidupan orang Kristen itu, misalnya anaknya sakit nggak sembuh-sembuh, suaminya udah mulai bindal, anak gadisnya sudah mulai berat jodoh. Bukan dia datang di kaki Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh kuasa, mohon pertolongan, tetapi dia lari ke dukun, dia lari ke tukang ramal. Semua dukun, semua peramal dari setan. Bahkan yang lebih sedih lagi, ada 2 majelis gereja pasien saya di kelenteng. Majelis gereja, tadinya saya nggak tahu dia majelis, dia sendiri yang bilang, Pak Tio jangan kasih tahu siapa-siapa, saya majelis gereja. Anak majelis itu gila diguna-guna, saya tolongin sembuh. Saudara, jangan contoh model majelis beginian. Maaf yang kesinggung berarti melakukan. Saudara, orang Kristen banyak yang baik loh, benar. Cuma salah saya waktu itu. Saya waktu itu Kristen tapi tidak pernah baca Alkitab. Saya nggak tahu di dalam Alkitab itu ada ayat Yohanes 14 ayat 6, Tuhan berfirman, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku kalau tidak melalui aku. Saya nggak tahu ada ayat itu karena saya nggak pernah baca Alkitab. Pendeta datang ke rumah saya di Pulau Gebang. Pendeta dikasih tahu oleh jemaatnya, tolong sadarkan itu Pak Tio, dia dukun tapi Kristen, Kristen tapi dukun. Itulah saya. Tujuan pendeta dan orang Kristen baik loh, membawa saya kembali dari jalan setan ke jalan Tuhan. Tapi pendeta tidak berani datang sendiri ke rumah saya. Dia datang bertiga, berlima dengan majelisnya. Yang bikin saya marah, pendeta ini ngomongnya begini, Pak Tio mau tahu nggak? Apa, saya tanya. Semua orang dalam dunia, kata pendeta itu, kalau mau ke sorga harus melalui Tuhan Yesus, kalau nggak bisa. Saya marah waktu itu karena saya nggak tahu. Saya tuding itu pendeta, hei pendeta ngomong jangan sembarangan. Memangnya golongan orang Kristen aja yang punya sorga? Karena saya nggak tahu saya ngomong begitu. Dan karena saya marah, saya comot roh pendeta dan majelis 5-5-nya, rohnya saya comot. Waktu itu saya bisa menyomot roh. Di satu bidang saya nolong orang sakit di kelenteng, ratusan sembuh. Saya kalau nolong orang sakit, saya potong lidah saya dengan golok, keluar darah, saya sembuh. Setan bisa menyembuhkan. Tapi di sisi lain, saya sombong sekali. Saya waktu itu kalau kesinggung sama seseorang, saya comot rohnya, saya masukin ke botol. Saya ganggang di atas kompor yang lagi nyala. Detik itu juga yang punya roh, kepanasan gila, telanjang bulat tari di jalanan. Semudah membalikan tangan. Ini pendeta karena bikin saya marah, saya comot rohnya 5-5-nya, saya ancam. Lu jangan lama-lama depan gua sebel sama lo. Entar lu mabok lo. Saya lepas. Nggak ada 5 menit ini pendeta dengan majelis muter gini nih. Saya bikin godek. Waktu itu saya kejam dan saya sombong sekali. Saya usir lo pendeta. Pulang lo semua. Ngomong aja lo gede lo. Punya sorga lo. Gua hantam dengan ilmu gua, lo kalah lo. Lo nggak ada gunanya, pulang.
4 gereja 4 pendeta kalah sama saya. Bukan salah gerejanya, tapi salah individu pendeta itu. Pendeta itu boleh STH, MPH, apalagi saya nggak tahu dah. Dia boleh hafal ini Alkitab, tetapi dia tidak taat kepada firman. Iman tanpa taat nggak laku di mata Tuhan. Mungkin pendeta yang kalah sama saya. Dia punya jemaat kaya, 2 minggu sakit, nggak bisa ke gereja, buru-buru dibesuk, dikunjungi oleh pendeta karena kaya. Siapa tahu ntar anak pendeta disekolahin ke Jerman masih kaya, atau gerejanya dibangun tuh masih kaya. Tapi lihat no jemaatnya miskin yang tinggalnya dalam kampung, 2 tahun nggak ke gereja, nggak pernah dikunjungi oleh pendeta yang mata duitan. Jakarta banyak pendeta-pendeta mata duitan, mau kesinggung. Saudara juga mengaminkan dalam hati, cuman nggak berani ngomong. Saudara, saya makin sombong udah menang sama 4 pendeta. Saya tantang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, engkau kirimkan pelayanmu jangan model begini, kirimkan yang jago sekalian. Untung Tuhan sabar loh, kalau nggak celeng saya. Desember tahun 88 Tuhan kirimkan pendeta yang kelima. Yang kelima ini datang sendiri. Penampilannya yang kelima ini baik, dia nyengir aja. Waktu saya lihat, ya tampang Paul begini. Saya kagak pandang si Paul nih, saya comot lagi rohnya. Tapi apa yang terjadi saudara, 2 jam saya ambil rohnya, nggak bisa diambil, nggak bisa. Sampai saya liatin begini, ini pendeta ada apanya nih? Biasanya gue jago kok, gue kalah. Waktu itu saya belum pernah kalah sama dukun dimanapun, cuma sama si Paul tuh saya kalah. Makanya saya penasaran benar. Dia pulang, saya ngelamun, mungkin tadi gue nggak konsentrasi kali gue kalah. Mudah-mudahan datang lagi loh. 2 hari kemudian datang lagi kedua kali. Selama 3 jam saya comot rohnya, nggak bisa diambil. Seperti kita lihat ikan dalam akuarium, kelihatan itu ikan. Waktu kita mau ambil ada batas. Karena waktu itu saya belum memperdalam Alkitab. Saya nggak tahu yang kurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Pantes saya kalah. Saya kalah 2, saya lebih penasaran. 2 malam saya nggak tidur sampai pagi. Saya semedi 2 hari sampai pagi. Saya amalin ilmu saya yang di Baduy. Saya mau bikin muntah darah lo, kok datangnya ketiga kali lo mati lo sekalian lo. 2 hari kemudian datang lagi yang ketiga kali. Selama 4 jam saya bacain ilmu buat muntah darah. Sampai saya paksa badan saya bergetar 4 jam. Jangankan muntah darah, keluar ludah juga enggak. Hebat saudara kalau yang asli saudara. Saya udah keliling Indonesia nih saudara. Saya berani katakan kepada bangsa apapun, orang Kristen atau pendeta yang penuh Roh Kudus boleh santet, nggak bakalan mempan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, engkau berasal dari Allah, anak-anakku, kita anak Allah. Engkau sudah mengalahkan nabi-nabi palsu, itu dukun-dukun. Roh yang di dalam engkau lebih besar daripada roh dalam dunia. Tapi kenapa banyak orang Kristen masih takut setan? Jalan tempat gelap, jalan tempat sepi, numpang-numpang anak babi mau liwat. Bego, anak Allah jadi anak babi. Terserah kalau menjadi anak babi. Setelah saya kalah 4 jam, pendeta ini ngomong begini, Pak Tio, gereja saya hari ini ada Natal, ikut yuk ke gereja. Saya pikir ya gua kalah, gua ngikut. 25 tahun baru saya injak gereja lagi, Desember tahun 88. Setelah kebaktian Natal selesai, saya pulang, saya berdoa di rumah, Tuhan Yesus, saya baru kalah 1 oleh pesuruhmu, kirimin 2 lagi. Kalau saya kalah 3, saya terima engkau. Tapi kalau saya menang, engkau nggak usah. Untung Tuhan baik loh, Tuhan nggak bisa marah lu, saya maki-maki lu. 6 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang kedua. Datang keponakan saya dari Cimone, Tangerang. Dia dari Gereja Kristus Mangga Besar, cabang Cimone, mau retret di puncak di Kolibah. Ngajak saya ini keponakan. Saya pikir nggak enak nih. Kalau retret banyak pendeta nih, gua mau berantem nih. Saya bayar lu cuman buat berantem. Betul aja sampai di tempat retret ada 4 pendeta. Wah, saya senang bener nih, banyak tandingan nih. Saya cari yang paling tua, tentu paling jago. Itu pendeta Yosua Ong dari Ling Liang Tang Santapan Rohani di Taman Sari. Dia dosen dan gembala sidang. Dia paling banyak sesinya 3 hari. Supaya saya jangan kalah dengan pendeta ini, saya cari kelemahannya. Maaf saudara, karena dia udah tua, jalannya lama begitu. Nah, gue bikin lumpuh nih. Sekali gue tiup juga empek-empek begini, rubuh deh. Selama 3 hari saya duduk paling depan, cuma jarak 1,5 meter. Dia khotbah 3 hari, saya juga bacain ilmu, lumpuh 3 hari. Jangankan lumpuh, goyang juga enggak. Hebat saudara kalau yang asli.
Saya kalah 2, saya pulang ke Jakarta, saya berdoa lagi di rumah, Tuhan Yesus satu lagi kirimin. 2 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang ketiga. 3 pendeta ini prosesnya 8 bulan. Selama 8 bulan malam minggu saya pimpin kelenteng di Bungur. Hari Minggu saya ada di gereja Bethel di Pulau Gebang. Pendeta yang ketiga, pendeta Paulus dari GKJMB Cimone, Agustus tahun 89 jam 8 malam datang ke rumah saya. Ini pendeta yang ketiga penentuan buat saya. Saya comot lagi rohnya, nggak bisa diambil. Saya maki-maki dia, saya ngomong jorok. Tanda terbesar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di akhir zaman ini adalah pemberitaan Injil Kerajaan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya, ketika Injil Kerajaan ini diberitakan sebagai kesaksian kepada semua bangsa, maka akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan segera tiba. Inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Dan inilah yang sedang terjadi, bahwa pemberitaan Injil Kerajaan terjadi sangat masif dan diberitakan kepada semua orang melalui berbagai platform media sosial dan elektronik maupun misionaris ke seluruh pelosok bumi. Injil Kerajaan mencakup seluruh kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Peperangan, kelaparan, dan kematian akan merajalela di bumi. Namun, bersamaan dengan itu, kita akan melihat begitu masifnya bahwa Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh bumi. Dan ketika Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia, kita harus menyadari bahwa akhir zaman sudah sangat dekat. Dan siap atau tidak, Tuhan Yesus akan segera datang untuk yang kedua kali. Dan sebelum semuanya itu terjadi, pastikan bahwa kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. When my daughter was raped by 7 men, that was the hardest experience my wife and I went through. I cried more than I ever did all my life. I did not just cry for one day. I did not just cry for 1 week. I would cry for months. In fact, even thinking about it today, I have tears. Because I could not understand how a loving God will allow such horrible things to happen to my daughter. She was only 15 years old, never kissed a man. She was pure, she was a virgin. And I was teaching Bible. I was not in sin. So the temptation is very real. This is the temptation. Why do you keep on serving God? Why do you keep on trusting God? You see, our problem for many believers in the midst of pain and suffering is no longer questioning the existence of God. We question the very character of God. What kind of God do I have? And that was my temptation. But I praise God. By His grace, the same voice that spoke to me about God, forget Him, happened to my wife. We were shocked. We compared notes. Exactly the same idea. Forget God. But can I tell you, the Holy Spirit is more powerful. The Holy Spirit spoke to us. Keep trusting. Because of this amazing promise. Guess what promise? We know God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans chapter 8, verse 28, 29. So we clung on. The only reason we could endure is we claimed the promise of God. Would you believe it? It happened on a Friday midnight. By Sunday, my wife and I were in CCF. We were singing, we were worshiping God, and I gave the message. Why? The grace of God. And it is possible, in the midst of pain, you can bow down and worship. Our family, we worship the Lord. Not because we are good or we are able, but because God is faithful. You know the promise of God. No temptation has overtaken you, no trials has overtaken you, but such as is common to man. And God is faithful.
He will not allow you to be tried, to be tested beyond what you're able to endure. Same word, endure. Why? So that you'll be able to escape. So that you'll be able to endure it. God will not allow you to be tempted, to be tested beyond what you are able. Why? So that you'll be able to endure.